Saudara-saudariku yang terkasih, dalam beberapa bulan terakhir ini ada beberapa orang umat kita yang selalu bertanya kepada saya mengenai anulasi perkawinan. Ada orang yang bertanya, "Pastor, calon suami saya adalah seorang duda yang pernah cerai secara sipil. Apakah saya bisa dan boleh menikah sah dengannya secara Katolik? Karena calon mempelai perempuan ini adalah seorang Katolik." Lalu saya biasanya sederhana, saya mengatakan ikatan perkawinan terdahulu itu menjadi halangan yang menggagalkan perkawinan Katolik. Dengan kata lain, tidak bisa menikah sah secara Katolik. Ada dasarnya di dalam hukum gereja, misalnya di dalam kanon 1085. Saya bacakan. Kanon 1085 paragraf pertama. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum konsumatum. Konsumatum itu adalah persetubuhan setelah perkawinan dilangsungkan secara sah di gereja. Paragraf keduanya berbunyi begini. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum nyata secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya. Jadi di paragraf kedua ini dari kanon 1085 sangat jelas. Mereka yang sudah diputus perkawinannya secara sipil atau otoritas yang lain, ya bukan otoritas gereja Katolik, maka bagi gereja Katolik tetap mengakui mereka masih terikat perkawinan sebelumnya. Jadi saya mau mengatakan yang sudah cerai sipil belum tentu atau tidak bisa otomatis bisa menikah sah secara Katolik. Kalau begitu, apa solusinya ya Pastor yang bisa saya tempuh? Nah, saudara-saudariku yang terkasih, sebelum saya menawarkan solusi atau sebelum kita melihat ajaran gereja yang bisa memberikan solusi atas permasalahan ini, maka kita perlu menegaskan bahwa di dalam gereja Katolik tidak pernah diakui dan didukung yang namanya perceraian. Itu sudah jelas ajarannya, baik di dalam kitab suci maupun juga di dalam kitab hukum gereja. Dalam kitab hukum gereja sangat jelas, misalnya salah satunya bahwa perkawinan itu dibangun seumur hidup, ya, persekutuan seluruh hidup, hanya kematian yang memisahkan keduanya. Itu bisa kita baca misalnya di dalam kanon 1055 paragraf pertama dan juga di dalam kanon 1141. Dan silakan juga Anda membaca misalnya kanon 1056. Di sana dikatakan salah satu ciri hakiki esensial perkawinan adalah indissolubilitas. Tidak bisa diputuskan atau tidak bisa diceraikan. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. Jadi dalam gereja Katolik tidak pernah ada yang namanya perceraian. Maka solusi dalam kasus perkawinan ini pun bukan perceraian. Salah satu solusi di dalam kasus perkawinan ini adalah anulasi. Saya perlu menegaskan ini salah satu solusi yang mungkin bisa ditempuh. Ya. Belum tentu juga bisa dianulasi. Karena kalau belum ada dasar anulasi, ya tidak bisa juga dianulasi. Orang yang pernah cerai sipil itu bisa mengajukan anulasi perkawinan kepada Tribunal Keuskupan. Tapi ada prosesnya. Prosesnya itu tidak langsung kepada Tribunal Keuskupan, tetapi berbicara dengan pastor paroki atau pastor vikaris paroki. Kan di paroki itu kan ada beberapa pastor, ada pastor paroki, pastor kepala, ada juga pastor vikaris atau pastor rekan. Bisa datang ke sana berbicara, ya, mengungkapkan semua, menceritakan apa yang terjadi. Nah, biasanya nanti
bersama pastor itu akan bertanya bagaimana saat berkenalan, bagaimana sifat pasangan, apa yang dialami, pernah konflik. Nah, lalu bagaimana masa pacaran, siapa yang memulai, siapa yang berinisiatif, berapa tahun berpacaran, apa konfliknya pada waktu itu, bagaimana karakter pasangan. Lalu menjelang perkawinan, siapa yang berinisiatif mengajak menikah, apakah ada persiapan perkawinan, apakah menjelang perkawinan itu ada masalah, masalahnya apa, bagaimana karakter pasangan pada waktu itu. Lalu saat menikah, apa yang terjadi saat menikah, bahagia, ada keraguan-raguan, ada konflik, atau segala macam. Lalu setelah menikah, di mana tinggal, lalu kapan muncul permasalahan, apakah konsisten permasalahan yang muncul sejak berkenalan, lalu pacaran, lalu menjelang menikah, lalu setelah menikah, apakah ada hal-hal yang konsisten masalah-masalahnya. Mengapa? Karena arti dari pembatalan perkawinan atau anulasi perkawinan adalah pembatalan perkawinan yang sejak semula memang tidak sah, atau ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah. Jadi sebelum menikah ada hal-hal yang membuat perkawinan itu nanti tidak sah. Sama seperti kalau ada ini ilustrasi supaya lebih gampang memahami mengenai anulir, ya, dianulir. Misalnya kalau seseorang main bola, ya, dia bawa bola tetapi sebenarnya dia sudah offside, sudah disprit oleh wasit, ya, sudah diberitahu, tetapi dia tetap membawa bola itu dan dia menggolkan. Faktanya bolanya gol karena ditendang sama dia, tetapi karena dia sudah offside sebelum dia gol, ya, menggolkan itu, maka oleh wasit menganulir gol yang sudah dia golkan itu. Jadi kurang lebih seperti itulah ilustrasi mengenai anulasi perkawinan ini. Mengapa? Karena sebenarnya di dalam gereja Katolik, anulasi itu bukan solusi yang pertama dan utama kalau ada konflik di dalam keluarga. Mengapa? Karena kalaupun perkawinan tidak sah, maka bisa disahkan. Ya, maka anulasi itu umumnya ditempuh kalau sungguh-sungguh ada alasan yang sangat mendasar, ya, bahwa perkawinan itu memang sebelum menikah memang ada hal-hal yang membuat perkawinan itu tidak sah dan tidak mungkin disahkan. Dalam arti, ya, tidak bisa dipulihkan, ya, hidup bersama mereka, tidak bisa juga disatukan kembali ikatan perkawinan mereka. Itu saya ingat itu di dalam Kanon 1675. Nah, kan tentu saja ada alasan-alasan yang sangat berat mengapa tidak bisa disatukan kembali. Misalnya salah satu pasangan itu sudah menikah lagi, atau salah satu pasangan itu sudah pergi tidak tahu kemana. Tidak mungkin dipulihkan kembali hubungan suami istri mereka. Tetapi kalau itu saja tidak cukup juga, harus ada dasar dari anulasi itu. Nah, umumnya dasar dari anulasi itu adalah terkena salah satu halangan yang menggagalkan perkawinan. Misalnya masih terikat perkawinan terdahulu, jadi pernah dulu menikah lalu hanya cerai sipil. Nah, hal lain yang bisa membuat perkawinan tidak sah adalah kesepakatan yang cacat. Kesepakatan yang cacat itu misalnya terjadi penipuan, ya, terjadi pemaksaan, atau merasa takut, itu, ya, sebenarnya tidak mau menikah tapi ketakutan, pilihannya hanya menikah, ya, karena ada ancaman dan semacamnya. Lalu juga kepura-puraan, jadi misalnya menolak punya anak, gitu, ya, menolak mendidik anak, atau menolak hidup perkawinan yang selamanya, gitu, ya, atau menolak perkawinan yang monogami. Nah, berarti orang ini sebenarnya pura-pura untuk menikah atau melakukan hal-hal yang asing dengan perkawinan Katolik. Mengapa? Ya, di dalam gereja Katolik itu prinsipnya monogami dan tidak bisa diputuskan, ya, tidak bisa diceraikan. Hanya kematian yang memisahkan keduanya. Itu nanti Anda bisa juga membaca di dalam Kanon 1141, ya. Lalu hal lain juga yang sering terjadi yang membuat perkawinan tidak sah adalah orang Katolik menikah dengan orang yang bukan Katolik, tetapi tidak secara Katolik dan belum pernah meminta
dispensasi atas tata peneguhan itu yang dilakukan di luar gereja Katolik. Maka sebenarnya dia tidak menikah secara gereja Katolik, tidak menikah di hadapan romo dan 2 orang saksi. Sehingga dengan demikian cacat tata peneguhan yang sudah dilangsungkan. Jadi itulah yang membuat perkawinan tidak sah. Tapi saudara-saudariku yang terkasih, semua entah itu halangan perkawinan yang membuat perkawinan tidak sah, atau cacat kesepakatan yang juga membuat perkawinan tidak sah, atau cacat tata peneguhan yang membuat perkawinan juga tidak sah, mestinya juga bukan ujuk-ujuk atau bukan langsung otomatis minta anulasi. Mengapa? Karena kalau ini terjadi, ya, perkawinan tidak sah, maka sebenarnya solusi yang ditempuh yang pertama-tama adalah ya mengesahkan perkawinan itu, konvalidasi. Maka saya kembali di awal tadi bahwa barulah terbuka kemungkinan untuk anulasi itu kalau memang ada dasar dari anulasi. Lalu yang kedua, tidak mungkin juga disahkan ya, perkawinan yang tidak sah itu, atau tidak bisa juga dipulihkan hidup bersama mereka atau ikatan perkawinan mereka. Ya, contohnya itu ya, salah satu di antara mereka sudah menikah lagi, atau salah satu di antara mereka tidak tahu keberadaannya dan tidak pernah memberikan informasi, ya, tidak pernah. Sekali lagi, kalaupun ini tidak bisa dipulihkan, kalaupun ini tidak tahu kemana pasangannya itu, tidak cukup hanya itu, tetapi harus ada dasar dari anulasi tadi itu. Terkena salah satu halangan perkawinan, atau cacat kesepakatan, atau cacat tata peneguhan dalam gereja Katolik. Setelah menceritakan itu semua kepada pastor paroki, ya masa perkenalan, masa pacaran, menjelang perkawinan, lalu hari-hari setelah perkawinan, maka nanti biasanya romo paroki akan memberikan pandangan, oke, kemungkinan kasus perkawinan ini terbuka pada anulasi, ya. Karena pastor paroki bisa mempertimbangkan, oh belum ada dasar yang sangat kuat mengenai permohonan anulasi ini. Maka nanti diajak lagi omong, berbicara lagi, dicari lagi, itu ya. Nah, nanti kalau romo sudah memberikan pengantar bahwa kasus ini bisa dibawa ke tribunal keuskupan karena ada kemungkinan untuk dianulasi, maka nanti romo akan meminta Anda supaya Anda membuat surat gugat atau libellus yang ditujukan kepada tribunal keuskupan di mana Anda berada. Nah, memang di dalam libellus itu nanti juga isinya sama seperti yang diceritakan kepada romo tadi. Bagaimana masa perkenalan, bagaimana masa pacaran, sifat pasangan, karakter negatif dan positif, menjelang perkawinan, apa yang dialami, bagaimana karakter pasangan, juga saat menikah, apa yang dialami, bahagia atau biasa-biasa saja, bagaimana perasaannya. Lalu setelah menikah, di mana tinggal, bagaimana malam pertama, bagaimana hubungan suami istri, apakah ada konflik di sana, apakah ada hambatan, bagaimana karakter pasangan, ya, suami atau istri, itu ya, apakah konsisten hal-hal negatif dari perkenalan sampai sudah menikah, apakah konsisten juga hal-hal yang positif dari perkenalan hingga sudah menikah. Nah, lalu ajukan saksi, ya, minimal saksinya itu 2 orang, saksi yang tahu kasus perkawinan Anda ini, jadi bisa dipercaya orang yang Anda ajukan sebagai saksi. Lalu nanti di tribunal, ya, keuskupan dibentuk tim hakim, ya. Nanti mereka akan melihat apakah kasus ini bisa ditemukan dasar-dasarnya sehingga bisa di follow up untuk sidang tribunal dan diputuskan. Ini anulasi itu tidak gampang. Mengapa? Karena gereja sekali lagi sangat hati-hati, ya, supaya kita jangan melanggar apa yang disabdakan oleh Allah di dalam kitab suci. Misalnya di dalam Injil Markus bab 10 ayat 7 sampai 9, dan sama juga dengan Injil Matius bab 19 ayat 5 sampai 6. Mereka bukan lagi 2 tetapi 1 daging.
Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi kita harus hati-hati di sini. Oleh karena itu anulasi itu sungguh-sungguh dipersiapkan, sungguh-sungguh ditelusuri, sungguh-sungguh diselidiki dengan baik. Sehingga dengan demikian putusan yang diberikan oleh hakim itu sungguh-sungguh keputusan yang tidak bertentangan dengan moral dan bahkan memiliki kepastian moral. Sehingga dengan demikian baik untuk mereka yang memohon dan baik juga untuk yang termohon, tergugat, dan juga baik untuk komunitas gereja. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau seandainya nanti dalam perjalanan waktu hakim tribunal akhirnya setelah memanggil semua baik yang memohon anulasi maupun yang tergugat atas anulasi itu dan juga saksi-saksi dan dari dokumen-dokumen lalu memutuskan misalnya mengabulkan permohonan itu dalam arti memberikan anulasi atas perkawinan itu, maka barulah yang bersangkutan bisa melangsungkan perkawinan secara sah di dalam gereja Katolik karena dia sudah menerima status bebas bisa menikah secara sah di dalam gereja Katolik. Secara hukum dia tidak dilarang lagi untuk menikah, tetapi justru secara hukum dia memiliki hak untuk menikah. Itu saudara-saudariku yang terkasih, semoga penjelasan ini membantu Anda, terutama bagi Anda yang memiliki masalah perkawinan yang sama. Tuhan memberkati.